Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Punten Boboto, malam minggu mah waktunya buat family time gitu ya. Ada ya waktu khusus lah buat keluarga. Jadi baru bisa update, dan saya tahu banyak yang sudah nanya apakah benar atau tidak gitu ya pernyataan Bojan di sore hari tadi atau ya beberapa jam yang lalu lah. Ini juga nanti akan kita coba bahas teman-teman. Tapi banyak juga yang nanya mengenai kemarin gitu ya. Postingan tadi siang berarti punten bukan kemarin, mengenai denda dari Persib Bandung. Nah, H-1 ini banyak kejutan ternyata, yang mana ya sepertinya ruang ganti Persib sudah juk-jijak-jijuk ini teman-teman gitu ya. Belum dibuka bursa transfer putaran kedua juga, tapi kayaknya memang sudah berhembus ke sana ke sini lah. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, kita punya tim redaksi yang gercep gitu ya melihat itu, dan beberapa asumsinya terbukti gitu teman-teman ya. Nanti kita coba satu-satu, tapi yang jelas ini banyak yang nanya dulu mengenai sanksi itu sanksi apa, kan sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Ini sanksi tidak ada sangkut pautan dengan Komdis PSSI dan dengan I-League gitu ya. Jadi ini sanksi itu dari AFC langsung teman-teman. Jadi uang denda ataupun denda yang diberikan kepada Persib Bandung itu tidak ada sangkut pautnya dengan Komdis PSSI. Jadi tolong dipahami konteksnya. Kita bolehlah tidak terima beberapa keputusan dari Komdis, tapi ini tidak ada hubungannya. Jadi jangan membenci, terlalu benci juga, tapi harus lihat faktanya. Makanya tadi kita bilang untuk kronologi paling lengkap gitu ya, karena ya kita sudah sertakan buktinya. Ada juga tadi sebenarnya juga ada kontroversi gitu ya di situ mengenai ya pengibaran, katanya ada spanduk berbau atau bernuansa politik. Nah, teman-teman juga banyak yang nanya, yang mana Kang? Itu kan kita sudah kasih gitu ya satu bannernya mengenai ya Palestina. Nah, sebetulnya kalau kita mah di liga kita gitu ya, di Liga Super adem-adem aja, tapi kalau untuk di tingkatan Asia mungkin mereka punya sedikit catatan atau punya ya ada yang boleh, ada yang tidak gitu ya. Nah, makanya ya banyak hal-hal yang tidak patut sebetulnya atau yang belum bisa dikomunikasikan di liga lokal itu dibawa ke Asia. Contohnya misalkan ya kita misalkan nonton biasa di GBLA tuh narekel gitu ya, nonton walaupun bangku banyak yang kosong tapi nontonnya mah di besi gitu ya, di pembatas. Nah, di liga domestik mah boleh di Super League, tapi ketika di Asia ini larang gitu ya, bahkan didenda, sudah kena dendanya. Nah, ini juga mesti ada pembelajaran, dan alhamdulillah kita juga semakin sadar lagi nantinya. Dan kalaupun misalkan dari liga kita memang kembang api, petasan, smoke bomb, flare itu dilarang juga, tapi tidak separah ini gitu ya untuk nilai dendanya. Tapi kalau di Asia ya namanya juga level Asia, beda juga dendanya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita semakin belajar lagi, semakin mengetahui lagi apa yang boleh, apa yang tidak. Kalaupun memang kita tahu itu salah, ya sudah gitu ya, cukup dengan denda ini. Jadi kita bisa mengetahui lagi apa yang boleh atau tidak. Gitu mungkin sedikit mengenai masukan dari teman-teman. Katanya masih banyak yang bingung, ini tuh masuknya kemana gitu ya, uang sanksi, uang denda ini kemana ya? Langsung ke AFC. Jadi tidak ada sangkut pautan dengan Komdis PSSI gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa dimengerti. Jadi tidak terlalu membenci lah, karena ya nggak baik juga gitu ya. Nah, yang kedua, ini banyak masuk, saya lagi di jalan tadi juga banyak WA masuk, Kang bener ini katanya ada yang out nih pemain Bojan Hodak, ini itu. Nah, sebanyak itukah? Saya bilang ternyata memang
William Marsilio atau WM10 sepertinya memang salah satu pemain yang sudah kita prediksi dari tim redaksi, udah prediksi 2 hari yang lalu teman-teman, itu sepertinya memang kejadian gitu ya di bursa transfer putaran kedua. Nanti tinggal kita tunggu apakah dipinjamkan atau memang langsung dijual kalau ada tim yang menginginkannya. Nah, ini juga sudah diungkapkan oleh Bojan Hodak. Clue-nya sebetulnya sudah diungkapkan pada saat kalah menghadapi Lion City Seller, yang mana Bojan Hodak menyesalkan beberapa pemain katanya yang mana saya masukkan di babak kedua, saya tidak senang katanya dimasukkan ketika ya Persib mengalami kekalahan gitu ya. Jadi pemain-pemain yang dimasukkan di babak kedua pada saat menghadapi Lion City Seller yaitu kemungkinan tidak akan bermain untuk Persib lagi. Jadi kita sudah mengkalkulasi nih. Jadi ada William Marsilio yang masuk, ada Sadil, ada Barba, ada juga Ramon gitu ya, ada Goicoechea. Nah, kira-kira siapa? Nah, di sini kita ngobrol tuh. Jadi kemarin juga sempat nanya, ya sepertinya lebih dari 90% ke WM10 teman-teman atau William Marsilio gitu ya. Jadi ya ternyata Bojan Hodak di saat konferensi pers saat ini mengatakan bahwa saya memulangkan William Marsilio karena saya tidak senang dengan dia, tidak senang atas komitmennya, tidak senang atas apa dia bilang tadi, Bojan bilang apa, pokoknya masalah performa dia gitu ya. Jadi ya saya jelasin dikit teman-teman begini. Itu juga kan ketika dia masih ada di Arema, dia ada indisipliner gitu ya, ataupun ada hal-hal yang memang tidak kondusif di ruang ganti atau dengan pelatihnya. Nah, apakah kejadian lagi di Persib Bandung saat ini? Nah, ini bisa jadi gitu ya. Makanya banyak teman-teman yang nanya, kok si ini jarang dimainkan, kok si itu jarang dimainkan. Jadi Bojan melihat dengan tim pelatih itu ketika pemain sedang latihan pun dinilai di menit sekian pemain masih sanggup nggak gitu ya menerima asupan materi latihan, atau di menit sekian yang lain masih oke, kok si ini masih sudah haheho gitu ya. Nah, ini ada catatan dan juga ada beberapa dari attitude-nya juga teman-teman, itu semuanya dinilai sehingga ya memang pemain yang banyak izin juga pasti jarang dimainkan karena yang lain komitmennya bagus gitu ya, latihan kerja keras ingin main, tapi ini kok banyak latihan dan urusannya pun bukan urusan tentang sepak bola. Jadi ya inilah yang banyak penilaian. Nah, kalau untuk WM10 ini itu memang sudah mencuat 90% kita gitu ya. Makanya kemarin ada yang nanya, Kang, siapa kira-kira pemain yang akan out di putaran kedua? Kita langsung jawab, salah satunya ada pemain asing, dan ternyata terbukti langsung Bojan Hodak gitu ya, yang bilang pada malam hari ini mengatakan ya William Marsilio saya tidak suka dengan komitmen dia. Komitmen apa ya, apalagi kalau memang dia harus tahu gitu ya, pelatih itu punya berhak memainkan siapa, pelatih ini juga berhak untuk menentukan bagaimana cara bermain, bukan diatur oleh pemainnya. Jadi pelatih yang mengatur pemain, kalau pemain tidak suka ya sudah gitu ya, mau diapakan lagi. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi ya enakin lah gitu ya. Terakhir juga pada saat menghadapi Lion City, Bojan juga bilang penyelesaian akhir ini sepertinya itu kurang bagus, kurang oke gitu ya. Dan memang ya di antara itu ada yang memang tidak akan bermain untuk Persib lagi. Jadi di lini striker siapa lagi kalau bukan Ramon, Goicoechea, dan juga William Marsilio, antara tiga ini aja. Tapi yang paling banyak dipilih yang bakal tidak bersama Persib itu tim redaksi memilih WM10 atau William Marsilio. Ternyata memang benar gitu ya. Punten teman-teman, ini mah bukan buat fansnya gitu ya, bukan maksud kenapa gitu ya harus WM, tapi ya itulah Bojan sendiri yang sudah bilang. Jadi ya kita serahkan kepada pelatih yang lebih tahu gitu ya teman-teman. Baik, mungkin sedikit saja ini ada beberapa pertanyaan bisi gitu, penasaran kenapa nggak dibacain aja. Dua aja pertanyaannya. Yang pertama, Kakang Robi dipanggil timnas posisi U23 ganti ke saha Kang? Lagi dihapusin teman-teman. Jadi kalau ada FIFA Matchday, kalaupun tidak ada FIFA Matchday ya
pemain tim nasional dipanggil untuk training camp gitu ya, itu jika lebih dari 2 maka klub tersebut bisa tidak memainkan regulasi U23. Jadi ya aman teman-teman. U23 tidak perlu pada saat besok menghadapi Madura. Jadi sudah langsung gaskeun gitu ya dengan pemain-pemain pilihan Bojan Hodak. Lalu yang kedua, tiket GBLA nggak pernah full sekarang Kang. Biar semua tribun full atau tiketnya ditambahan. Wah itu mah nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ada beberapa setiap tahun gini teman-teman, setiap tahun kontur tanah di GBLA ini stadion lebih rendah gitu ya, semakin turun. Takutnya jika digebruskan 38.000 full itu lebih cepat lagi penurunan dari kontur tanah di stadion GBLA. Jadi ya ini sedang dihitung-hitung, mudah-mudahan ya bisa kedepannya setelah ada investor gitu ya masuk, ya bisa lah direnovasi yang betul-betul kokoh gitu ya, dari mulai pondasinya juga. Jadi ya kita doakan saja ada kabar baik di bulan-bulan besok gitu ya teman-teman. Nanti kita infokan lagi saja, tapi yang jelas ya mangga silahkan dilanjutkan lagi malam minggunya. Punten agak sedikit malam ini mah buat hiburan malam minggu saja gitu ya informasinya. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.